kita akan belajar tentang materi fotosintesis ya, Nak ya. Oke. Sebelum kita masuk kepada materi, berarti Ibu harus mengetahui dulu dong pengetahuan awal kalian tentang apa itu fotosintesis ya. Jadi kalian juga sudah mengetahui sebenarnya pengertian dari fotosintesis itu apa. Nah sekarang silakan anak Ibu memberikan Ibu pendapatnya tentang apa yang kalian ketahui tentang fotosintesis. Silakan raise hand, angkat tangannya, atau langsung unmute suaranya biar Ibu bisa mendengar suara anak Ibu. Silakan, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Aulia, Bu. Iya. Aulia. Oke, Aulia. Aulia, silakan Aulia, suaranya di unmute, Nak. Recording in progress. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Aulia pakai akun Marini. Punya. Berarti Ibu nulisnya Aulia ya, tulisannya Marini. Silakan Aulia, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis itu merupakan pembentukan ataupun pembuatan makanan oleh tumbuhan, Bu. Di mana dia tuh menangkap sinar matahari, klorofil di daun itu menangkap sinar matahari dari karbon dioksida dan air diubah menjadi glukosa dan oksigen. Nah, Oke, sudah cukup ya, Aulia. Ada lagi tambahan? Itu sudah cukup. Oke, Aulia udah bersuara. Yang lain ada lagi? Marini. Diana, Bu. Ya, Bu. Diana, di mana kamu berada? Di kampus, Bu. Nah, ini namanya Fiona dan Welfi dan Hoirunisa. Yang mana Diananya? Ini. Ya. Ibu baca nama masalahnya. Ini Diana nih. Bu, Fiona, Bu. Oh, ini Fiona. Silakan Fiona. Fiona. Fotosintesis. Bentar, ya. Fotosintesis adalah suatu proses di mana zat-zat organik CO dan HO2 oleh klorofil yang diubah menjadi organik atau karbohidrat dengan bantuan sinar. Dengan bantuan sinar ya. Itu ya, Fiona. Oke, Fiona sudah Ibu catat. Yang lain lagi selain Fiona dan Aulia, ada lagi anak Ibu yang lain? Marini, Bu. Lestari ya? Lestari? Ya. Oke kan. Silakan Lestari. Ya, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan menggunakan air yaitu H2O, kemudian karbon dioksida, CO2 dengan bantuan energi cahaya matahari sehingga menghasilkan zat makanan dan oksigen yaitu O2. Oke, terima kasih. Pendapat dari Lestari, Ibu tampung. Ada lagi tadi yang mengajukan diri untuk menjawab apa yang dimaksud dengan fotosintesis? 2 orang lagi lah, biar hari ini ada yang dapat poin ya. Marini, Siapa lagi yang mau bersuara? Marini ya? Ya, Bu. Silakan Marini. Fotosintesis adalah proses memasaknya makanan yang dilakukan tumbuhan menggunakan air atau H2O dan CO2. Oke, itu saja ya Marini ya. Ya, Bu. Menggunakan air dan CO2. Satu lagi, anak Ibu siapa lagi yang ingin bersuara? Rini Handayani sepertinya ya. Rini Handayani, silakan Rini. Fotosintesis adalah proses reaksi penggabungan berbagai zat untuk menghasilkan cahaya matahari. Penggabungan berbagai zat untuk dengan bantuan sinar matahari. Seperti itu ya Rini ya. Oke, iya, sudah.
5 aja dulu ya untuk pertanyaan Ibu yang pertama, yaitu tentang fotosintesis ini. Berarti yang kita sebutkan pendapat teman-teman kalian pada hari ini, Ibu tampung dan Ibu simpulkan seperti ini. Kalau kita arti kata fotosintesis, berarti berasal dari kata foto, foton. Foton itu artinya cahaya. Sintesis artinya pembentukan atau penyusunan, atau sintesis proses. Jadi fotosintesis adalah proses penyusunan bahan-bahan anorganik. Apa saja bahan anorganik itu? CO2 dan H2O oleh klorofil. Jangan lupa klorofil yang akan diubah menjadi bahan organik, yaitu karbohidrat, dengan bantuan sinar atau cahaya. Ibu nggak selalu mengatakan cahaya matahari ya, tapi cukup sinar atau cahaya. Kenapa? Karena fotosintesis pada dasarnya dengan adanya cahaya atau sinar saja, tidak selalu dari matahari, dia bisa melakukan proses fotosintesis. Misalnya tanaman kita kasih lampu, nah di situ bisa juga terjadi proses karena dia mendapatkan sinar dari lampu tersebut. Jadi yang penting ada sinar atau cahaya. Itu sudah cukup dalam melakukan proses fotosintesis. Oke, itu yang bisa Ibu simpulkan dari jawaban anak-anak Ibu yang Ibu tanyakan pada hari ini. Berarti kita bisa mulai membahas tentang apa yang dimaksud dengan fotosintesis. Gambar di depan terlihat tidak, Anak? Terlihat ya? Terlihat, Bu. Kalau fotosintesis ini termasuk dalam metabolisme, berarti metabolisme itu sendiri apa sih? Apakah kalian mengerti tentang pengertian dari metabolisme itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa yang kalian ketahui tentang metabolisme? Silakan anak Ibu. Farida, Bu. Farida, Nur Farida silakan, Nak. Metabolisme itu proses ketika tumbuhan mengubah makanan atau minuman menjadi energi. Terjadi proses perubahan dari makanan atau minuman menjadi energi. Oke, seperti itu ya. Terima kasih Nur Farida. Siapa lagi yang mau menjelaskan kepada Ibu tentang pengertian metabolisme menurut pengetahuan kalian? Ini kayaknya Tiara atau Rahmat ini? Rahmat ya? Ini kayaknya Zoom berdua ini. Rahmat ya? Oke. Kalau metabolisme itu singkatnya yaitu reaksi kimia di dalam tubuh. Ya. Itu yang dimaksud dengan metabolisme ya, Rahmat ya. Reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Oke, terima kasih Rahmat. Yang lain selain Rahmat, Tiara itu mau bersuara juga ya? Fadia. Yang mana? Fadia Husna. Oke, Fadia silahkan, Nak. Metabolisme itu adalah cara mengubah apa yang kita makan dan apa yang kita minum itu menjadi energi. Oh, cara mengubah apa yang kita makan minum menjadi energi. Oke, intinya ada energinya ya. Terima kasih Fadia. Ada lagi 2 anak Ibu yang mau bersuara? Saya, 2, Bu. ini kuotanya 5 aja. Siapa yang saya tuh ya? Yulia. Ya, silakan Yulia. Baik, terima kasih Bu. Metabolisme sel itu seperti yang sudah disebutkan dengan teman-teman, saya akan menambahkan sedikit. Metabolisme itu dibagi menjadi 2, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Terima kasih, Bu. Oke, tambahan dari Yulia ya, yaitu metabolisme ada anabolisme dan katabolisme. Terakhir, siapa yang ingin bersuara? Saya, Bu. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Tidak ada ya? Hari ini harusnya semuanya terisi ya, poin buat catatan Ibu ya. Tidak ada, berarti waktu terus berjalan. Ibu lanjutkan, berarti Ibu tutup. Metabolisme yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian, berarti intinya adalah suatu proses. Proses. Kalau udah ada kata metabolisme, berarti dia membahas tentang suatu proses. Proses apa sih? Kalau Ibu katakan pembentukan, penguraian, itu adalah proses perubahan. Ya. Jadi proses perubahan yang terjadi di mana?
di dalam tubuh makhluk hidup. Proses perubahan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup itu adalah metabolisme. Baik itu pembentukan, penguraian, perombakan, pemecahan, penyusunan, itu semuanya proses. Dan dalam proses itu terjadinya perubahan energi. Itulah yang dimaksud dengan metabolisme. Oke, anak-anak Ibu semua tadi sudah benar sebenarnya menuju ke arah sana juga menjawabnya, cuma hanya Ibu simpulkan sebenarnya pengertian dasar dari metabolisme itu apa. Suatu proses perubahan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang disertai dengan adanya perubahan energi. Jadi yang disampaikan oleh Yulia tadi inilah yang Ibu bahas, bahwa ada dua macam metabolisme, katabolisme dan anabolisme. Jadi fotosintesis nanti termasuk di mana? Apakah dia termasuk di dalam katabolisme atau termasuk di dalam anabolisme? Jawaban kalian apa? Apakah dia termasuk katabolisme atau anabolisme? Iya, anak Ibu silakan. Marini, termasuk apa, Nak? Anabolisme, Ibu. Alasannya Marini mengatakan dia adalah anabolisme apa? Tebakannya betul, tebakan kalau Ibu bilang ya, bahwa itu termasuk anabolisme. Tapi ada dasarnya. Mengapa kita mengatakan bahwa fotosintesis termasuk di dalam proses anabolisme? Ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu? Kenapa? Betul sekali memang masuk anabolisme, tetapi mengapanya? Itu belum terjawab. Ada yang mau membantu? Welfi, silakan Welfi. Ya, Nak, silakan. Fotosintesis itu masuk anabolisme karena proses penyusunan atau sintesis molekul kompleks dari berbagai molekul sederhana itu metabolisme. Sedangkan anabolisme itu juga termasuk sintesis atau asimilasi. Jadi sama-sama ada sintesis. Oke, berarti alasannya mengapa dia termasuk di dalam anabolisme, karena di situ terjadi proses yang kita sebutkan tadi, penyusunan atau pembentukan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks. Itu konsep dasarnya mengatakan anabolisme ya. Kalau fotosintesis kan penyusunan CO2 dan H2O yang akan diubah menjadi senyawa kompleks yaitu karbohidrat. Betul sekali jawabannya Welfi. Dan mengapa dia tidak termasuk di dalam katabolisme? Karena katabolisme kebalikannya dari anabolisme. Kata itu berarti dia pemecahan, penguraian, perombakan. Jadi di sini contohnya disebutkan perombakan karbohidrat, lemak atau protein, ataupun contoh yang lebih dekat lagi yaitu tentang respirasi. Respirasi itu juga termasuk dalam proses katabolisme karena dia akan menghasilkan energi nantinya. Jadi fotosintesis tergolong di dalam dua metabolisme yang besar yaitu anabolisme. Oke, sudah dapat konsep dasar satu, kita lanjut pada hal berikutnya. Ada gambar di depan kalian. Bahwa ini adalah gambar yang bisa kalian ceritakan kepada Ibu berdasarkan konsep-konsep yang ada. Siapa yang berani untuk menceritakan gambar ini berdasarkan apa yang kalian ketahui dari tulisan-tulisan ini, kalian buatlah suatu narasi. Silakan anak Ibu, poinnya 3+. Baca dulu baik-baik, lalu kalian ceritakan kepada Ibu apa yang dimaksud dari gambar tersebut. Iya, Bu. Siapa yang berani? Aulia, Bu. No. Siapa? Novi ya? Yang mana nih? Aulia pakai akun Marini, Bu. Oh, Aulia. Silakan Aulia. Baik, di sini menurut saya, Bu, sepengetahuan saya. Agak itu ya. Agak bergema juga suara Aulia nih. Oh, ini. Yang di sini ada matahari dan ada gambar daun, di mana matahari ini, daun ini, klorofil ini ataupun zat hijau daun menangkap sinar, terus digunakan untuk menghasilkan, digunakan H2O dan CO2 untuk menghasilkan apa itu namanya?
glukosa dan oksigen, O2 ataupun ya glukosa. Nah, selanjutnya itu ada pemanenan energi surya, di mana itu diubah menjadi energi kimia karena yang itu tadi reaksi kimianya itu ada H2O dan CO2 ya untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Terjadilah energi kimia. Nah, selanjutnya itu setelah energi kimia itu langsung terjadi menghasilkan bahan organik. Nah, bahan organiknya itu ada makanan, kosmetik, pakaian, bahan bakar, perumahan, obat dan lain-lain. Nah, pada pemanenan energi surya tadi menghasilkan oksigen, yaitu ada CO2, O2 dan H2O. Ya, di mana ya H2O itu kayak mana Bu yang CO2, O2 nih Bu? Yang mana? Yang CO2 ini? CO2 ini untuk diserap oleh daun untuk melakukan proses fotosintesisnya. Maka produknya adalah O2. Karbon dioksida diserap oleh oksigen. Ya gitu Bu. Oke, cukup membantu Ibu ya dalam membantu menjelaskan isi gambar ini. Karena kalau sudah bisa menjelaskan gambar ini, berarti kan sudah paham konsep dasar dari fotosintesis, proses yang terjadi di dalam tumbuhan dalam memasak makanannya. Dan Ibu tambahkan aja lagi sedikit ya tentang apa yang disampaikan oleh Aulia tadi. Daun, anggaplah Ibu ini punya daun di tangan Ibu. Inilah daun. Mengapa daun ini bentuk morfologinya pipih melebar? Alasannya apa? Ada bisa bantu Ibu menjelaskan hal ini? Mengapa daun bentuknya pipih melebar? Kenapa nggak bulat? Sebenarnya ada juga, tapi pada dasarnya, pada umumnya bentuknya adalah pipih melebar. Tujuannya apa sih? Gunanya apa sih? Fungsinya apa? Farida, Bu. Nur Farida, silakan Nak. Daun bentuknya pipi itu untuk memudahkan proses penyerapan, proses terjadinya fotosintesis. Karena nanti ada stomata yang terbuka. Untuk tadi Bu, untuk mempermudah terjadinya proses fotosintesis. Oke, terima kasih Nur Farida. Nggak apa-apa, Ibu terima pendapat dari Nur Farida. Ada lagi yang mau menambahkan selain Nur Farida? Mengapa bentuknya pipih melebar? Alasan morfologi daun pada umumnya bentuknya pipih melebar. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Pakai logikanya aja dulu. Ya. Hairunisa, Bu. Hairunisa, silahkan. Bentuk daun yang pipih dan melebar itu lebih efisien dalam menangkap cahaya yang diperlukan dalam fotosintesis, Bu. Oke, berarti berhubungan dengan cahaya ya, Nak? Oke, terima kasih Hairunisa atas pendapatnya. Jadi sudah terjawab ya. Pertanyaan Ibu, mengapa morfologi daun itu bentuknya pipih melebar? Karena dia punya alasan untuk menangkap energi matahari sebanyak-banyaknya. Dari bentuknya yang seperti ini, dia akan menangkap energi matahari yang masuk ke dalam klorofil yang ada di daun ini sebanyak-banyaknya. Itu intinya. Jadi setelah dia bisa menangkap energi matahari sebanyak-banyaknya, akan terjadi yang namanya pemanenan energi surya. Kita katakan energi cahaya, energi sinar matahari itu energi surya. Nah, di dalam energi pemanenan energi surya ini akan terjadi perubahan energi di dalamnya, yaitu mengubah bahan-bahan anorganik CO2 dan H2O di dalam itu merupakan energi kimia. Nah, di dalam perubahan energi kimia ini akan terbentuk yang namanya produk dari fotosintesis itu, yaitu yang namanya bahan organik. Bahan organik ini adalah karbohidrat, gula, glukosa, amilum, itu sama istilah itu kalau disebutkan. Nah, itulah yang akan membentuk produk-produk seperti makanan, kosmetik, pakaian, bahan bakar, perumahan, obat. Ini semua nanti digunakan untuk apa? Semua ini digunakan untuk apa? Ada bisa bantu Ibu jawab? Untuk apa semua ini digunakan? Untuk? Ini pertanyaan loh.
Kalau pertanyaan berarti dijawab. Dijawab dan bisa dapat poin dari pertanyaan Ibu. Siapa yang mau bersuara? Silahkan. Farida, Bu. Farida. Jangan Farida dulu ya, gantian dong. Yang lain dong. Yang lain ini masih yang banyak belum ada suaranya nih. Berarti Marini udah 2 kali jawab juga nih. Yang lain dulu deh. Selain Marini, selain Nur Farida, nanti kalau sudah sama-sama poinnya baru Ibu bolehin. Bukan melarang ya, tapi teman-teman yang lain biar mau bersuara juga selain kalian ya. Ibu paham kalian itu rajin bersuara. Cuma teman-temannya ini yang lain. Ibu ketok dulu aja ya. Desi Natalia, ada? Desi Natalia, ada? Ada, Bu. Nah, silahkan Desi. Mengapa? Sebenarnya untuk apa sih komponen-komponen yang ada di dalam gambar Ibu ini? Untuk apa? Bisa ditangkap. Sebenarnya untuk apa nantinya yang berupa makanan, kosmetik, pakaian ini untuk apa, Nak? Untuk dimanfaatkan, Bu. Dimanfaatkan? Siapa yang memanfaatkannya? Kita, Siapa? Bu. Kita siapa? Kita? Manusia. Nah, itu yang jelas-jelas dong. Jawabnya jelas-jelas. Kita itu siapa? Kita itu manusia. Yang memanfaatkan ya memang benar kita sebagai manusia. Karena untuk apa? Kesejahteraan kita sebagai umat manusia ya di sini. Bahwa hasil yang dihasilkan dari proses tadi itu digunakan untuk makanan, kosmetik, pakaian, bahan bakar, perumahan, dan obat. Itu digunakan kembali kepada kita sebagai manusia untuk kesejahteraan hidup manusia di muka bumi. Itu poin 1. Kemudian, apa sih fungsinya oksigen ditulis di sini? Itu produk lainnya dari proses pemanenan energi surya tadi. Bahwa juga dihasilkan yang namanya O2. Maka O2 ini digunakan untuk paru-paru dunia. Dengan adanya oksigen yang dihasilkan akan kembali kepada makhluk hidup. Kita sebagai manusia akan menggunakan oksigen tersebut sebagai proses respirasi kita. Maka dia sebagai pembantu paru-paru dunia. Dah, itu tergambarkan konsep tentang fotosintesis. Jadi di sini Ibu akan meneruskan tentang pengertian fotosintesis tadi. Sudah kalian jelaskan ke Ibu bahwa kalau kalian mengenal arti kata asimilasi zat karbon, asimilasi aja, itu berarti arti katanya sama dengan fotosintesis. Itu dikenal dengan nama asimilasi kalau di Eropa. Kalau kalian baca jurnal, di Eropa dikenal dengan nama assimilation atau asimilasi. Sedangkan kalau kita bicara tentang fotosintesis, PHOTO, YSYNTIS, itu fotosintesis tulisan seperti itu dikenal di Amerika. Di jurnal-jurnal akan tertulis seperti itu. Kalau kita di Indonesia kenalnya dengan nama fotosintesis aja. Bahwa proses fotosintesis adalah ini. Proses penyusunan zat-zat anorganik, CO2 dan H2O yang oleh klorofil. Jangan lupakan klorofil ya. Itu penting, wajib ain hukumnya dalam menyebutkan pengertian fotosintesis. Oleh klorofil yang akan diubah menjadi zat organik yaitu karbohidrat, amilum, gula, glukosa sama dengan bantuan sinar. Ibu nggak mengatakan sinar matahari tadi ya. Sinar atau cahaya itu sudah cukup. Jadi pengertian fotosintesis bukan hanya sebagai proses pemasakan makanan aja. Itu dulu kalau kalian masih SMP, SMA, pengertiannya proses pemasakan makanan. That's it, enough. Tapi kalau sudah kalian belajar tentang konsep fotosintesis, pengertian fotosintesis adalah yang Ibu tampilkan sekarang. Inilah secara keseluruhan. Kalau bukan jawabannya ini, berarti kalian kembali lagi ke semester 5. Nah, sekarang kan semester 5. Nggak mau Ibu balikin lagi semester 5 kan? Kalau besok ujian komprehensif dengan Ibu Suraida, pertanyaan Ibu berhubungan dengan fotosintesis, jawaban kalian adalah ini. Nggak ada lagi yang proses pemasakan makanan. Kalian mau kembali lagi ke SMA ya, Nak? Oke, selanjutnya Ibu akan bicarakan tentang percobaan fotosintesis yang terjadi. Kalian nanti apa yang nggak ada di PPT kalian catat ya. Yang bisa kalian catat, karena di PPT nggak Ibu tampilkan. Ada 2 percobaan, yaitu yang pertama disebut percobaan Ingenhousz. Percobaan ini sebenarnya untuk membuktikan reaksi-reaksi yang terjadi di dalam fotosintesis. Reaksi apakah itu? Ada yang sudah ilmunya lebih dari yang Ibu sampaikan. Reaksi apa yang ada di dalam percobaan Ingenhousz? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Percobaan yang terjadi di dalam Ingenhousz adalah untuk membentukkan reaksi apa?
Reaksi terang atau reaksi gelap? Jawaban kalian apa? Come on. Anak ibu panggil aja kali ya, biar lebih mau bersuara. Nurwahyuni Lestari. Belum ada nih suaranya. Nurwahyuni Lestari. Ya, Bu. Ya, silakan Nurwahyuni Lestari menjelaskan kepada Ibu. Kan ada pertanyaan Ibu tadi. Termasuk reaksi terang atau reaksi gelap. Tinggal pilih kamu. Termasuk reaksi apa? Terang, Bu. Terang, oke. Alasannya kenapa kamu milih dia termasuk reaksi terang? Kenapa percobaan Ingenhousz ini tergolong ke dalam reaksi terang? Alasannya Nurwahyuni apa? Pakai logika aja. Kalau kami lihat di PPT itu, Bu, ya, itu di tempat yang terang, Bu. Boleh di tempat yang terang, berarti dia butuh cahaya ya Nurwahyuni. Ya, nggak apa-apa. Tapi anak ibu sebenarnya bisa melihat bahwa reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Dan ini terjadi di dalam percobaan Ingenhousz pada tahun 1799. Cukup sederhana percobaan yang dilakukan, yaitu cuma pakai gelas, beker gelas yang dimasukkan tumbuhan hidrilla atau tumbuhan hijau dan diberikan corong. Nah, nanti di sini terlihat produk dari percobaan Ingenhousz itu apa? Gelembung-gelembung udara akan mengalir di antara bagian-bagian ini. Nah, di situ terlihat ada gelembung itu berarti bukti bahwa di situ terjadi proses pembentukan oksigen. Maka percobaan Ingenhousz untuk membuktikan terjadinya reaksi terang itu terbukti. Oke, catat ya apa yang Ibu katakan, bahwa terbukti reaksi terang menghasilkan oksigen dari percobaan Ingenhousz ini. Selanjutnya, percobaan SATS. Percobaan SATS ini berarti kebalikan dari percobaan Ingenhousz. Berarti dia akan membuktikan terjadinya reaksi gelap. Ya, kalau reaksi gelap berarti dia terjadi dalam siklus Calvin. Tujuannya adalah untuk membuktikan apakah fotosintesis itu menghasilkan amilum. Karena produk akhir dari fotosintesis kan oksigen dan karbohidrat. Jadi di sini percobaan yang sederhana pasti kan sudah pernah melakukan ini di SMA atau SMP ya. Kita menutup daun dengan, di sini gambarnya isolasi ya. Kalau Ibu sih nggak cocok dengan isolasi. Karena pada saat kita buka, permukaan epidermisnya akan terkoyak. Kalau pakai isolasinya itu kenceng pula, akhirnya sobek. Jadi Ibu lebih suka pakai aluminium foil. Nah, aluminium foil itu akan ditutup di daun ini selama 1 hari, kurang lebih. Dan setelah proses 1 hari itu terjadi, baru kita petik pagi harinya, dan kita taruh di dalam air mendidih. Kemudian kita masak. Nah, tujuan kita merebus air daun ini dalam air mendidih adalah untuk mematikan sel-selnya. Untuk mematikan sel-selnya. Kemudian kita pindah lagi daun ini ke alkohol yang mendidih. Tujuannya apa? Ditambah dengan alkohol yang mendidih atau alkohol panas untuk melarutkan zat-zat organik. Nah, tujuan akhirnya adalah diberikan lugol. Terlihat perbedaan bahwa ada lapisan daun yang ditutup yang berwarna hitam dan lapisan daun yang tidak ditutup akan berwarna pucat. Alasannya apa? Kenapa sih daun ini kok ini berwarna hitam, ini berwarna pucat, yang lainnya? Ada bisa bantu Ibu menjelaskan kalau sudah pernah melakukan penelitian ini? Ibu panggil aja kalau nggak ada yang bersuara. Silakan jelaskan ke Ibu ya yang namanya Uswatun Hasanah. Uswatun, hadir? Hadir, Bu. Silakan anak Ibu jelaskan ke Ibu apa itu. Mengapa sih pada waktu kita berikan lugol dia akan berwarna hitam dan kenapa yang lainnya berwarna pucat? Pernah melakukan percobaan ini, Nak? Belum, Bu. Belum pernah ya? Oh, belum pernah. Jadi belum bisa membantu Ibu menjelaskan ya? Pernah baca tentang percobaan ini? Pernah baca? Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Belum pernah sama sekali. Hai, anak Ibu ini gimana itu? Oke, Ibu bantu ya. Oke, Iswatun, Ibu bantu ya.
Jadi pada saat yang lapisan yang berwarna hitam ini berarti di sini tidak terjadi proses pembentukan amilum. Karena Lugol ini fungsinya adalah untuk melihat ada tidaknya amilum. Pada saat kita sudah melarutkan zat-zat organik dengan alkohol, maka zat-zat organik itu akan larut, maka dia berbentuk berwarna putih pucat. Tapi yang tidak terbentuk zat-zat organik, dia akan berwarna hitam, biru kehitaman, karena Lugol itu berfungsi untuk mendeteksi adanya amilum. Berarti yang berwarna biru kehitaman ini tidak ada amilum di sana. Itu tujuannya diberi Lugol. Oke, paham ya nak ya? Selanjutnya, Ibu lanjut lagi ke dalam gambar klorofil. Tadi yang Ibu katakan bahwa klorofil adalah organ penting yang berfungsi untuk membantu terjadinya proses fotosintesis. Kalian sudah belajar kemarin klorofil itu apa? Bahwa klorofil itu zat hijau daun yang ada di dalam kloroplas. Dan terjadi di mana kalian juga sudah paham hal ini. Apakah namanya ini dan ini sudah Ibu sebutkan pertemuan pertama, kalau nggak pertemuan kedua ya. Nah, akan Ibu ulang. Pertanyaannya adalah, di sini ada warna klorofil A, klorofil B kita bedakan yaitu berwarna hijau tua dan hijau muda. Tapi kalau di dalam bentukan yang kalian lihat di depan, ini sebentar Ibu lewatin dulu, Ibu butuh gambar ini. Nah, lihat gambar ini, kalian bisa bantu Ibu menjelaskan apa saja struktur yang ada di dalam kloroplas ini. A itu apa? A itu apa? Ada yang bisa bantu Ibu menjawab? A. A ini adalah bagian yang ada di luar. Ibu panggil aja ya kalau nggak ada yang manggil. Vina Nurmala Ismawati. Hadir. Hadir. Sakit. Oh sakit. Oh iya tadi sudah ada izin sama Ibu sakit ya, Ibu lupa. Oke, Gusti Mayangsari. Gusti Mayangsari. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Yang bisa membantu Ibu menjawab siapa? Ada, Bu. Oh ada, silakan Gusti. Ini Gusti Mayang. Mayang ini bagian yang ada di luar dari kloroplas. Ini namanya apa? Kalau bagian luar berarti dia berhubungan dengan yang namanya pelindung. Namanya? Namanya apa, Nak? Bagian luar pelindung atau pelapis suatu komponen organela namanya membran luar, Bu. Iya. Sari yang menggantikan Mayang. Namanya membran luar, Mayang. Belajar lagi ya, Mayang ya. Jadi gambar ini berarti adalah membran luar, outer membran. Membran luar yang ada di bagian kloroplas ini namanya outer membran, sedangkan bagian dalamnya namanya apa Mayang? Bagian dalam namanya membran dalam. Bagiannya dalamnya membran dalam atau inner membran, outer membran, inner membran. Outer membran, inner membran. Jadi yang perlu Ibu tanyakan adalah ini, C. C ini adalah tumpukan dari keping-keping ini namanya apa? Tumpukan dari keping-keping ini namanya apa? Tilakoid. Granum. Namanya adalah granum. Namanya granum. Yang jawab granum siapa? Nggak tahu Ibu, nggak Ibu catat. Jadi kalau ini tumpukan dari keping-keping ini namanya granum. Sedangkan satu keping ini namanya aja namanya tilakoid. Kalau yang grana yang mana? Grana yang mana? Semua ini granum ini namanya grana. Masih lupa ya? Oke. Jembatan penghubung antara granum satu dengan granum lain namanya apa? Farida, Bu. Lamela. Gak ada lagi Bu tahu siapa suaranya ini. Yang bersuara semua. Dan yang terakhir, cairan yang ada di dalam kloroplas namanya apa? Stroma. Ya, betul sekali. Stroma. Jadi nggak perlu lagi dicatat, kalian sudah
punya jawabannya. Sekarang Ibu kembali kepada tentang cahaya. Tadi kita bicara tentang cahaya ya. Kita lihat gambar ini. Berdasarkan gambar yang kalian lihat di depan, ada yang namanya gelombang cahaya, warna gelombang cahaya yang akan ditangkap oleh tumbuhan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para ahli botani, mana cahaya, warna cahaya yang paling banyak diserap oleh tumbuhan pada umumnya? Apakah warna ungu, ataukah warna nila, atau warna biru, hijau, kuning, jingga merah? Yang mana kalau kalian jawab? Pertanyaan Ibu itu berhubungan dengan yang mana yang paling banyak diserap oleh tumbuhan pada umumnya. Jawabannya? Ada yang pernah punya pengetahuan ini sebelumnya? Sebutin nama ya. Kalau bersuara tapi nggak ada sebutin nama, sia-sia deh, nggak ada bisa dicatat. Siapa yang mau bersuara? Mayang, Bu. Mayang, silakan Mayang. Mohon maaf, Bu, yang tadi nge-lag sinyal. Oh iya, nggak apa-apa. Mayang mau menjawab pertanyaan Ibu? Warna hijau. Warna hijau. Oke, Mayang warna hijau. Ibu tampung dulu ya. Yang lain jangan cuma nebak. Tapi ada dasarnya dong. Warna hijau. Kalau Ibu jawab masih salah, Mayang. Masih salah, Mayang. Yang lainnya? Ada lagi? Warna ungu, Bu. Warna ungu. Desi, Bu. Siapa tuh? Purnama. Warna ungu ya, Purnama. Masih salah, Purnama. Desi, Bu. Desi, Bu. Siapa? Desi, Bu. Ya, silahkan Desi. Apa warnanya yang benar ya? Warna apakah yang selain warna ungu dan hijau tadi, bahwa dialah warna yang paling banyak diserap oleh tumbuhan pada umumnya? Cahaya yang paling banyak diserap tumbuhan itu adalah cahaya warna merah dan biru, karena cahaya merah dan biru itu dalam sinar matahari diserap klorofil untuk membantu proses fotosintesis. Iya, betul sekali. Sudah dapat kuncinya ya, Desi. Bahwa warna yang paling banyak diserap, warna cahaya yang paling banyak diserap oleh tumbuhan pada umumnya adalah warna biru yang berada pada kisaran 471 sampai 500 nanometer biasanya. Ini milimikron ya. Dan warna merah yang berada pada kisaran 651 sampai 760. Inilah warna-warna yang paling banyak diserap oleh tumbuhan pada umumnya. Sebenarnya tumbuhan itu bisa menangkap warna ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga sampai merah. Tapi kalau ditanyakan paling banyak itu adalah warna biru dan warna merah. Paham? Dari sini membaca tabel? Paham ya? Oke, Ibu lanjut berarti. Oke, sebentar. Kalau Ibu tanya, sebutkan reaksi kimia sederhana yang terjadi dalam proses fotosintesis. Jawaban kalian apa? Sebutkan nama, jawab pertanyaan Ibu. Sebutkan reaksi kimia sederhana yang ada di dalam proses fotosintesis. Kalian jawabnya apa? Ada yang mau menjawab? Pengetahuan yang tadi itu kalian uraikan menjadi suatu reaksi kimia. Bahwa reaksi kimia ini ketemu ini, tambah ini menjadi ini, berubah menjadi ini. Nah, itu yang Ibu maksud. Aulia, Bu. Aulia ya. Aulia udah banyak poinnya, nanti dulu. Yang lain. Baru 2, Bu. Satu lagi. Enggak. Yang tadi sudah dapat poin 3+ kamu gara-gara ngejelasin gambar Ibu. Yang lain dulu ya, selain Aulia. Yang siapa nih? Purnama belum dapat nih, Purnama. Rahmatang juga belum ada. Sulfa, Susana. Tiara. Tiara, Bu. Silakan Tiara. Ibu dengar suara Tiara. Tiara. Mengubah karbon dioksida dan air menjadi molekul zat gula atau glukosa. Bisa sebutkan Ibu senyawa kimianya apa? Kan pertanyaan Ibu berhubungan dengan reaksi kimia sederhana. Berarti kita membahas tentang kimia, senyawa kimia sederhana yang ada di dalam fotosintesis itu. Tadi anak Ibu mengatakan CO2. Ditambah apa? Ditambah air. Air itu apa? H2O. Ya enggak? H2O. Dengan bantuan klorofil dan sinar matahari diubah menjadi glukosa atau karbohidrat. Itu rumus senyawa kimianya apa? C6 H12 O6 ditambah
oksigen. Dan koefisiennya semua adalah 666. Jadi dari sini anak ibu udah paham ya. Kalau pertanyaan ibu udah reaksi kimia sederhana yang ada dalam proses fotosintesis, kalian cukup sebutkan reaksi yang ibu tuliskan di depan. Bahwa reaksinya adalah 6CO2 ditambah 6H2O dengan, jangan lupakan ini, oleh klorofil dan cahaya selalu ada. Kalau nggak ada ini nilainya nggak 100. Akan berubah menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Gampang hafalannya ini? Koefisiennya semua 6. 6, C6 nggak ada karena sudah pas, ditambah 6O2. Nah, itulah reaksi kimia sederhana yang ada di dalam proses fotosintesis. Paham ya, Nak ya? Pertanyaan Ibu berhubungan dengan reaksi kimia. Selanjutnya, kalau lihat dari gambar yang ada, di sini ada penampakan secara anatominya, bahwa daun pada waktu kita sayat, di dalamnya akan terlihat jaringan-jaringan daun yang ada di dalam, yaitu terutama jaringan mesopil. Nah, apabila ada jaringan mesopil, disitulah tempat adanya klorofil atau kloroplas yang warna hijau-hijau ini. Apabila kita perbesar, kalau epidermis di sini, jaringan mesofil di sini, nah epidermis ini terdapat stomata, yang ada sel penjaga dan sel pelindung. Nah, di sini mesopil ini yang kita sebutkan tadi, kloroplas ada di sini. Pada waktu kita perbesar, bentuknya seperti yang kalian lihat tadi. Ada yang namanya membran tilakoid, outer membran, inner membran, dan diantaranya ada namanya intermembran space. Tapi Ibu katakan cukup aja outer dan inner aja sudah cukup. Ada tilakoid, ada stroma, ada granum. Nah, kalau ditampakkan secara mikroskopis lagi, bentuknya sebenarnya seperti ini. Ini bentukan secara mikroskopisnya terlihat bahwa bentuknya kloroplas adalah seperti ini. Sudah terlihat ya? Oke, berarti Ibu bisa lanjut. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang apa sih yang ada di dalam proses fotosintesis. Tadi Ibu katakan kepada kalian bahwa proses fotosintesis terjadi dari suatu reaksi yang dilakukan oleh Ingenhousz dan Sachs. Ada reaksi terang dan reaksi gelap. Sekarang kalian belajar konsep dulu. Gimana kita bisa menyebutkan reaksi terang, gimana kita bisa menyebutkan reaksi gelap. Kalau kalian perhatikan, reaksi terang, kalau Ibu katakan ini input, ini output. Jadi produk yang digunakan untuk terjadinya suatu proses adalah input. Sedangkan hasilnya atau produknya itu adalah output. Sama, ini adalah inputnya, ini adalah outputnya atau produknya. Jadi untuk berlangsungnya reaksi terang, dia membutuhkan yang namanya air, H2O, ditambah NADP. NADP adalah nikotinamid adenosin dinukleotid fosfat. Ditambah dengan ADP, adenosin adenin difosfat. Ditambah PI, PI adalah fosfat anorganik. Nanti dia akan menghasilkan yang namanya setengah O2 dan NADPH2 ditambah ATP, adenin trifosfat. Nah, ini adalah produk. Kalau Ibu bertanya seperti ini, apa sih hubungannya reaksi gelap dengan reaksi terang? Kalian bisa jawab apa berdasarkan produknya? Kalian lihat, ini produknya dan dipakai di sini. Nah, kalian bisa jawab apa hubungannya? Ada yang bisa bantu Ibu menjawab pertanyaan Ibu. Hubungan antara reaksi gelap dengan reaksi terang itu apa sih? Purnama ya? Ini raise hand nih. Purnama, raise hand ya? Mau menjawab pertanyaan Ibu, Nak? Enggak, Bu. Enggak. Hubungan antara reaksi gelap dan reaksi terang dari produk yang kalian perhatikan. Produknya ini apa? Produk ini apa? Sama nggak? Nah, bisa nggak kalian dapat benang merah dari apa yang Ibu tunjukkan? Siapa yang mau bersuara? Siapa yang mau bersuara? Saya, Bu, Nur Wahyuni Lestari. Oke, silahkan, Nak. Wahyuni Lestari. Nur Wahyuni? Hah? Iya, Bu, Nur Wahyuni. Oke, silakan Nur Wahyuni Lestari, karena ada juga yang namanya Lestari, Bu. Pikir Lestari ini. Ya, silakan Nur Wahyuni. Jadi hubungan itu, Bu, hasil dari
reaksi terang tadi kan NADPH2 dan ATP. Itu digunakan di reaksi gelap sebagai namanya itu ya. Bahan. Input ya. Sebagai input. Oke. Terima kasih Nur, kamu sudah bisa menjelaskan intisari dari apa yang Ibu sampaikan. Bahwa yang disampaikan Nur adalah hubungan antara reaksi gelap dan reaksi terang. Berlangsungnya reaksi gelap ini karena adanya produk yang dihasilkan dari reaksi terang, yaitu NADPH2 dan ATP. Dan ini merupakan energi yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi gelap, yaitu NADPH2 dan ATP yang dihasilkan dari reaksi terang ini tadi, yang nantinya akan menghasilkan yang namanya glukosa. Betul ya, itu hubungannya. Sudah terjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih Nur. Dan sekarang kalau ada gambar seperti ini, apa yang bisa kalian jelaskan dari gambar ini? Ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan di gambar ini? Biar Ibu istirahat dulu menjelaskan. Ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan gambar ini? Ini gambar yang paling sederhana yang Ibu punya. Gambar paling sederhana yang Ibu punya yang bisa membantu menjelaskan kedua reaksi tersebut. Ada yang bisa bantu? Poinnya 3. Ada yang bisa bantu Ibu? Purnama. Purnama ini rasanya ditutup aja. Karena ketahuan nanti Ibu pikir kamu mau menjawab nih. Rasanya diambil aja, dikeluarin. Biar anak Ibu nggak resen terus. Ada yang mau membantu Ibu menjawab gambar ini, menjelaskan kayak Aulia tadi, bahwa gambar ini maksudnya ini gitu loh. Ada? Wahyudi? Kalau dengar Wahyudi, Ibu mau nyanyi lagu seperti ini. Kamulah satu-satunya yang ada di kelas 5A. Sejak banget suara Ibu ya. Ya Wahyudi, bisa bantu Ibu jelasin nih. Tadi yang udah Ibu jelasin agak sedikit banyak tadi itu tentang gambar reaksi terang dan reaksi gelap. Bisa bantu Ibu jelasin dari gambar yang ada di depan Wahyudi? Ya Bu, siap Bu, bisa Bu. Silakan Nak. Itu kan Bu, di atasnya tuh terlihat agak terang, terlihat tersinar, bukan tersinar Bu, ya Bu, tersinar lebih banyak terkena cahaya matahari, sedangkan di bawah ini terlihat agak gelap. Nah, kenapa gelap? Ini kurangnya sinar matahari. Lanjut. Udah Bu. Ini apa ini maksudnya? Ini apa maksudnya? Sampai ke sana ceritainnya. Oh, yang ATP itu juga ya Bu? Iya, sampai situ. Terus ini apa ini? Nah, ini Ibu sudah tangkap maksudnya Wahyudi tadi, tapi baru sampai sini nih. Ini belum selesai sininya nih. Terus ini apa ini? Ini juga belum sampai situ. Dan ini akhirnya kembali ke sini reaksi gelap. Nah, itu belum juga dijelasin Wahyudi tuh. Baru separuh nilainya Wahyudi. Iya, Bu. Boleh. Bisa lanjutkan lagi? Bisa Wahyudi? Pas dulu ya Wahyudi ya. Iya Nak? Iya Bu. Bisa lanjut lagi? Jangan aku belum. Ya sudah, Ibu bantu ya. Oke anak Ibu semua. Ibu udah paham maksud Wahyudi baru sampai reaksi terang ya. Jadi kalau kita katakan fotosintesis itu ada 2 reaksi. Reaksi terang dan reaksi gelap. Nggak lepas dari yang tadi Ibu katakan kan. Bahwa reaksi terang berlangsung karena adanya cahaya. Karena berlangsung dengan adanya cahaya berarti dia terjadi di dalam grana. Lebih terangnya di dalam membran tilakoid. Nah, di dalam reaksi terang ini terjadi yang namanya proses ini. Proses fotolisis air. Proses fotolisis air itu adalah pengubahan H2O menjadi 2H+ dan setengah O2. Proses fotolisis air adalah proses pengubahan H2O diubah menjadi 2H+ dan setengah O2. Itu adalah proses pemecahan air, fotolisis air. Nah, dalam proses fotolisis itu akan terbentuk yang namanya ATP dan NADP. Dari produk yang dihasilkan nanti akan masuk ke dalam siklus Calvin yang terjadi di dalam reaksi gelap. Ini terjadi di dalam stroma. Dengan bantuan adanya CO2, dengan bantuan energi yang dihasilkan dari reaksi terang tadi, maka dia akan dikonversi nanti menjadi gula. Cukup itu aja
penjelasan dari gambar di depan kalian itu dan paling simple dalam menjelaskan reaksi terang dan reaksi gelap. Dan hasilnya adalah sebenarnya di sini. Ini cukup kalian baca, Ibu nggak usah ngejelasin. Ibu mau ngejelasin gambarnya aja. Kalian baca aja sendiri nanti ya. Ini dia. Ini gambar yang kompleksnya. Pada saat kalian melihat gambar ini, apa yang kalian lihat? Pusing ya, Bu ya? Pusing, Bu. Pasti pusing. Karena gambar ini lebih kompleks daripada gambar yang pertama Ibu berikan ke Wahyudi tadi ya. Dan ini baru reaksi terang, belum reaksi gelap. Gambar ini sebenarnya menceritakan secara keseluruhan proses-proses yang terjadi di dalam reaksi terang. Reaksi terang ya, gambar ini tentang reaksi terang. Jadi Ibu katakan bahwa reaksi terang itu berlangsung di dalam reaksi yang namanya fotosistem 2 dan fotosistem 1. Kalian perhatikan, ada perbedaan antara fotosistem 2 dan fotosistem 1 yang terjadi di dalam reaksi terang. Perbedaannya apa? Perhatikan baik-baik, ini apa? Perbedaannya di mana? Yang pertama adalah panjang gelombang cahaya yang diterima oleh klorofil di fotosistem 2, yaitu sepanjang gelombang cahayanya ada P680. Sedangkan pada fotosistem 1, panjang gelombang cahayanya ada P700. Jadi perbedaan antara fotosistem 2 dan fotosistem 1 terjawab satu perbedaan, yaitu dari panjang gelombang cahayanya, fotosistem 2 P680, fotosistem 1 P700. Dan di sini kita perhatikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah angka berjalannya reaksi atau proses tersebut secara berurutan. Jadi kalau kita bahas adalah, yang pertama adalah proses kenanya cahaya di klorofil yang ditangkap oleh klorofil di P680 ini. Panjang gelombang cahayanya sebesar P680 ditangkap oleh klorofil dan diterima oleh aseptor primer. Kemudian penerimaan elektron dari aseptor primer ini akan mengubah atau terjadinya proses fotolisis air yang Ibu sebutkan tadi. Di sini H2O akan dipecah menjadi 2H+ dan ditambah setengah O2. Ini yang namanya proses fotolisis air. Hasilnya di sini sudah terbentuk, yaitu O2. Produk dari reaksi terang adalah O2. Di sini sudah terbentuk pada saat terjadi proses fotolisis air. Dan dia akan melepaskan 2 elektron yang akan diterima oleh aseptor primer. Nanti di sini akan berlangsung yang namanya transport electron chain atau rantai transport elektron. Pada saat terjadi rantai transport elektron ini adalah elektron yang diterima tadi akan dikirim ke PECI. PECI adalah enzim yang diterima oleh plastoquinone. Plastoquinone, PECI. Dan PC, sitokrom kompleks, adalah enzim yang terdapat di dalam sitokrom kompleks yang akan diteruskan ke PC. PC adalah plastosianin. PC adalah plastosianin. Di dalam rantai transport elektron ini akan terbentuk yang namanya energi atau ATP. Pengubahan elektron ini akan menghasilkan produk yang disebut sebagai ATP. Di sini sudah terbentuk ATP. Jadi sudah terbentuk O2, sudah terbentuk ATP. Belum selesai. Dalam reaksi terang masih berlanjut. Dia akan masuk ke dalam panjang gelombang cahaya P700 yang diterima, yang akan diteruskan lagi oleh klorofil, ditangkap elektronnya oleh aseptor primer, dan diteruskan oleh FD. FD adalah ferredoxin. FD adalah ferredoxin yang akan masuk lagi ke dalam rantai transport elektron yang akan mengubah NADP menjadi NADPH2. Nah, disinilah produk akhir dari reaksi terang terbentuk. Jadi sudah ada produk yang terbentuk yaitu NADPH2, ATP, dan oksigen. Itu produk dari reaksi terang. Tergambarkan seperti ini secara jelas. Sampai di sini sudah jelas apa yang Ibu sampaikan? Nanti di rumah coba ditelaah lagi apa yang Ibu sampaikan ya. Jadi selanjutnya akan Ibu lanjutkan. Ini adalah gambar secara skema sederhana yang terjadi di dalam reaksi gelap. Tadi Ibu sudah jelaskan reaksi terang, sekarang Ibu jelaskan tentang reaksi gelap. Bahwa skema sederhananya adalah seperti ini. Dia berlangsung di dalam siklus yang namanya siklus Calvin. Siklus Calvin ini berarti membutuhkan produk yang namanya CO2 dan H2O yang akan dipecah nanti hasil akhirnya adalah gula. Nah, di mana terjadinya siklus Calvin ini? Dia terjadi di dalam stroma.
Siklus Calvin terjadi di dalam stroma. Kalian lihat gambar ini adalah gambar secara kompleks dari gambar yang disebut-sebutkan tadi. Secara kompleksnya seperti ini, bahwa di dalam siklus gelap, siklus Calvin, reaksi gelap, itu dia terjadi 3 fase. 3 fase itu adalah FR kuadrat. F itu adalah fiksasi, R itu adalah reduksi, R yang ketiga adalah regenerasi. FR kuadrat berarti fiksasi, reduksi, regenerasi. Itu adalah reaksi yang terjadi di dalam siklus Calvin. Terjadi di dalam stroma. Nah, apa sih yang terjadi di dalam fase 1, 2, dan seterusnya? Pelan-pelan ya Ibu bahasnya. Bahwa di dalam fase 1, yaitu fase reduksi, fase fiksasi karbon, dia membutuhkan yang namanya input CO2. CO2 ini dengan bantuan enzim Rubisco, dia akan diubah menjadi PGA, fosfogliserat, akan diubah menjadi PGA. CO2 dengan bantuan enzim Rubisco diubah menjadi PGA atau fosfogliserat. Dan dari sini dia akan masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu fase reduksi. PGA akan diubah menjadi PGAL, yaitu fosfogliserat aldehid. PGA akan diubah menjadi PGAL, fosfogliserat aldehid. Dan kemudian dia akan masuk kepada fase yang ketiga, yaitu yang namanya regenerasi. Di sini terjadi perubahan. PGAL menjadi yang namanya gula atau glukosa tadi dan RUBP, yaitu enzim ribosa bifosfat. Dan dia akan kembali lagi ke dalam siklus awal, karena ini adalah merupakan siklus. Dia akan berputar terus sampai dia berkelanjutan terus. Jadi itu yang namanya siklus. Dari titik awal, titik akhir kembali lagi ke titik awal. Seterusnya seperti itu. Maka akan kembali lagi ke fiksasi, kembali lagi ke reduksi, kembali lagi ke regenerasi. Karena terakhir sudah dihasilkan yang namanya ribosa bifosfat, yaitu enzim yang akan masuk ke dalam siklus fiksasi karbon. Oke. Seperti itu yang dimaksud dengan reaksi gelap ya nak ya. Jadi kalau seandainya kalian berkata tentang reaksi gelap, dia adalah siklus Calvin yang terjadi di dalam stroma dan ada 3 fase di dalam siklus tersebut yang namanya FR kuadrat, fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Oke. Sudah sampai di sini ada pertanyaan tentang hal yang Ibu sampaikan? Karena cuma sampai di sini sebenarnya bahan yang Ibu mau jelaskan kepada kalian. Bahwa kita belajar tentang yang namanya reaksi terang dan reaksi gelap di dalam fotosintesis yang penting. Bahwa reaksi terang itu ada yang namanya fotosistem 2, fotosistem 1. Fotofosforilasi siklik itu disebut fotosistem 2 dan fotosistem 1. Sedang fotofosforisasi non-siklik itu disebut sebagai fotosistem 1. Jadi kalian nanti kok disebutkan perbedaannya apa yang dimaksud dengan reaksi ini, itu sebenarnya tinggal baca dari yang ada di dalam gambar-gambar yang Ibu berikan kepada kalian tadi. Sampai di sini ada pertanyaan tentang berhubungan dengan fotosintesis? Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada? Berarti bisa Ibu lanjutkan tentang hal ini ya. Sebentar. Jadi setelah kalian mengetahui yang dimaksud dengan reaksi gelap dan reaksi terang, kenapa ini nggak mau kebuka ya? Kalian bisa membahas apa yang Ibu share di depan, bahwa itu akan ada di dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Dan Ibu minta kalian menyelesaikan pertanyaan tersebut. Bahwa pertanyaannya berhubungan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Kok yang keluar ini lagi? Jadi nanti Ibu share aja ya nak ya pertanyaan-pertanyaannya, bahwa berhubungan dengan reaksi terang dan reaksi gelap, kalian bisa jelaskan apa perbedaannya yang pertama. Terus di mana tempat terjadinya, terus bagaimana dengan kebutuhan cahayanya, sistemnya seperti apa, prosesnya seperti apa, inputnya apa, outputnya apa. Itu bisa kalian jelaskan dari yang Ibu jelaskan tadi. Terus ini juga dijawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi selama perkuliahan. Apa sih yang dimaksud dengan proses fotosintesis? Terus perbedaan fotosistem 1 dan fotosistem 2 itu apa?
terus peristiwa yang terjadi pada reaksi terang seperti apa, reaksi gelap seperti apa, hasil dari fotolisis apa. Nah, itu semua sudah ada di dalam materi kalian. Kalian cukup menyelesaikan ini di dalam selembar kertas, nanti dijawab ke Ibu, dikumpulkan minggu depan saja lah, jangan nanti malam. Katanya udah pada banyak PR sepertinya, makanya Ibu minta minggu depan aja dikumpulkannya. Cukup ditulis di selembar kertas, nanti ini tugas individu, dan anak Ibu nanti kirimnya lewat via Japri Ibu sebelum hari hak kita kuliah, ya, berarti hari Rabu malam. Kalian sudah kumpulkan tugas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan proses fotosintesis. Hari ini Ibu tidak bisa mengumumkan nilai kuis kalian ya, Nak ya. Mohon maaf, Ibu belum sempat selesai mengoreksi lokal 5A. Minggu depan insya Allah PR Ibu masih banyak, jadi tugas Ibu untuk melaporkan hasil kuis kalian minggu depan saja ya, Nak ya. Jadi minggu depan itu kita belum kuis yang kedua, karena Ibu kan kemarin janjinya kuis kedua itu materi yang kemarin dengan materi hari ini ya. Tapi karena minggu depan adalah proses akreditasi, maka Ibu anggap